Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai si istri ini berhutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan si suami. Si istri itu kalau ditotal hutangnya itu kurang lebih 50 juta. Jadi si suami itu sering melihat istrinya itu ketakutan karena ditagih-tagih hutang sama banyak orang. Karena melihat istrinya itu ketakutan ditagih-tagih hutang sama orang, akhirnya si suami memutuskan pinjam uang di bank untuk melunasi hutang-hutang istrinya. Jadi nanti gaji suaminya langsung dipotong bank payroll untuk melunasi hutang-hutang si istri. Karena si suami sudah pinjam uang di bank, otomatis kan gajinya itu tinggal sedikit. Jadi setiap bulan itu si suami mendapatkan gaji sedikit karena uangnya sudah dipakai untuk membayar hutang-hutangnya istri. Akan tetapi si istri itu malah marah-marah ke suaminya karena dikasih uang belanjanya itu sedikit sekali, tidak seperti dulu. Jadi si suami itu menjelaskan bahwa gajinya suami itu dipotong bank karena untuk membayar hutang-hutang istrinya. Tapi si istrinya itu tetap tidak mau tahu, jadi istrinya itu tetap marah-marah ke suaminya karena uang belanjanya sedikit. Karena si istrinya ini marah-marah terus, kemudian si istri ini pergi dari rumah tanpa seizin suami. Jadi si istrinya itu kabur tanpa sepengetahuan suami. Jadi si suami itu selama beberapa minggu, sekitar 2-3 bulan itu mencari istrinya, dan akhirnya si suaminya ini menemukan istrinya sudah bersama laki-laki lain. Tidak tahu seperti apa, yang jelas sih istrinya itu bersama laki-laki lain seperti orang pacaran gitu. Dan si suaminya itu tidak mau bercerai karena gaji suaminya kan dipotong tiap bulan selama 6 tahun untuk membayar hutang-hutang istrinya. Sedangkan saat ini baru sekitar 4 bulan dipotong untuk pembayaran hutang istrinya. Jadi si suaminya itu nggak mau cerai karena kalau cerai kok enak betul dia. Si suami sudah membayar hutang-hutangnya, tiba-tiba si istrinya langsung kabur bersama laki-laki lain dan minta cerai. Si suaminya itu bertanya, bagaimana solusinya karena saya nggak mau cerai. Begini Bapak Ibu ya, kalau misalnya si suami itu tetap nggak mau menceraikan istrinya, otomatis kan istrinya nanti kan akan berhutang lagi. Apalagi si istrinya sudah mengeluh uang belanjanya sedikit. Jadi ya akan berhutang lagi, akan menambah lagi beban si suami. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya suami berharap istrinya mau membayar hutang atau mengembalikan uang itu tidak mungkin. Istrinya kan tidak kerja, tidak punya uang, dan tidak akan mau mengembalikan uang itu walaupun kalau nanti punya uang. Jadi solusinya, kalau misalnya bapak itu menceraikan istrinya, nanti istrinya minta harta gono gini, nanti disebutkan saja bahwa hutang tersebut adalah termasuk harta gono gini. Jadi harta gono gini bagian istri sudah dikurangi dengan hutangnya tersebut. Jadi nanti istri akan mendapat harta gono gini sedikit karena sudah dipotong hutangnya tersebut. Itu adalah